Pernah dibully, pernah diremehkan, pernah dibanding-bandingkan dengan anak tetangga, atau dibanding-bandingkan dengan kakak atau adik kandung sendiri. Akhirnya kurang percaya diri, istilah anak sekarang insecure. Dan itu manusiawi. So how do you handle these insecurities? Allah bimbing kita dalam Al-Quran. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa sedih, jangan merasa lemah. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian akan merasakan posisi tertinggi, ternyaman, teraman in kuntum mu'minin jika kalian beriman. Jadi modal kita adalah iman. Iman kepada janji Allah. Do not care about what you see with your eyes. Imanlah pada janjinya. Setiap hari kita memulai dengan Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah adalah pujian. Bagaimana mungkin kita mengucapkan pujian kepada Allah jika kita tidak meyakini janji Allah? Bagaimana kita menghadapi pandangan orang lain yang kalau kata anak muda sekarang nyinyirin gitu kan. Julid, nyinyir kepada kita. Sungguh kalau ada orang yang menunjukkan ada ular kobra misalnya sama Aca. Ca ada ular tuh di bahunya. Kamu marah nggak kalau dikasih tahu gitu? Enggak marah. Ca ada kotoran tuh di bajunya, marah nggak? Enggak marah. Itu orang yang mengatakan keburukan kita, itu sebenarnya sedang menunjukkan keburukan kita, kotoran yang ada dalam diri kita. Mestinya kita tidak marah. Mestinya kita bahagia. Ada orang, oh terima kasih kau tunjukkan kekurangan saya. Kok lo berubah sekarang, sombong sih sekarang sih, udah ke kajian mulu, gak pernah gabung sama kita. Oh terima kasih kau tunjukkan keburukan saya, berarti saya bagus hubungan kepada Allah, tapi saya tidak bagus hubungan saya kepada manusia. Terima kasih sudah ingatkan saya. Maka yang pertama adalah bersyukur ketika ada orang yang nyinyir kepada kita, karena mereka menunjukkan penyakit kita. Ada orang yang nunjukin penyakit kita, berarti ada kesempatan kita untuk sembuh. Ya Allah, sebagaimana engkau beri kepadanya, beri juga kepada aku. Nah itu boleh, justru menjadikan kita lebih ingat kepada Allah, bagaimana Allah adil dalam membagikan rezeki. Karena mungkin kita nih terlalu sibuk lihat sosial media orang lain, enak banget hidupnya, enak banget hidupnya. Ketahuilah yang diposting aja tuh yang enak. yang tidak enak juga ada tapi nggak diposting. Iya juga ya. Iyalah, Insta story enak banget ya lagi makan di sini. Iyalah yang diposting kan yang bagus-bagus. Lagi pas lagi ngutang dia nggak posting, kan nggak tahu siapa yang bayar itu restoran mahalnya, apa segala macam. Harta benda itu tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Lebih pantas kita iri melihat orang lain yang cepat datang ke masjid, yang sholat sunnahnya banyak, yang puasa sunnahnya banyak, dibandingkan kita iri melihat harta yang dimiliki orang lain atau dunia orang lain yang mereka dapatkan di dunia. Karena belum tentu orang yang mendapatkan dunia itu orang bahagia, belum tentu. Tapi orang yang memperbaiki. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode dakwah kajian dari Ustadz Syamsuddin Nur Elmarusi. Di sini saya mengambil dua tema yang disampaikan oleh Ustadz tersebut, yaitu yang pertama tema insecure dan kedua tema netizen yang julid. Pada tema insecure ini, beliau menggunakan metode menyampaikan, di mana beliau menyampaikan kajian beliau yang akan didengar oleh masyarakat sekitar, baik itu melalui YouTube, Instagram, atau hal yang lain yang bisa mereka dengarkan. Yang kedua yaitu menggunakan tema yang kedua yaitu menggunakan metode tanya jawab. Di sini yaitu dengan tema netizen yang julid. Di sini beliau menyampaikan apa itu yang netizen yang julid dan ada pertanyaan dari audien tersebut. Selanjutnya yaitu yang saya dapat dari kajian Ustadz tersebut, yaitu yang pertama tentang insecure. Insecure, kita tahu bahwa kita pernah sering kali kita dibanding-bandingkan dengan orang lain, dibanding-bandingkan dengan anak tetangga, dibanding-bandingkan dengan masyarakat yang lebih baik dari kita. Kita sering tertekan, kita sering tidak percaya diri dikarenakan kita dianggap tidak sempurna seperti orang lain. Nah, di sini kita tahu bahwa dalam hal ini orang yang membandingkan kita akan membuat kita itu insecure atau tidak percaya diri terhadap hal-hal yang kedepannya akan kita dapati gitu. Kita insecure dengan keadaan kita sendiri, apalagi kita dibandingkan tentang wajah, kebaikan, atau dibandingkan dengan tingkah laku. Di situ kita akan merasa bahwa kita tidak
pantas untuk kedepannya gitu. Kita merasa bahwa kita tidak pantas untuk orang yang lain gitu. Karena penilaian orang itu terhadap kita udah jelek, maka kita menjadi diri kita tuh insecure, kita tidak percaya diri lagi atas apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi sedangkan kita tahu bahwa Allah telah memberi kita kelebihan dan kekurangan kita pada diri kita masing-masing gitu. Jadi untuk apa kita insecure gitu. Nah, untuk materi tema kedua yaitu tentang netizen yang julid. Di sini banyak netizen itu bisa dikatakan dengan orang-orang yang tidak suka dengan orang yang lebih baik atau lebih maju ke depannya atau lebih sukses dari dia. Maka ada aja hal-hal yang membuat netizen itu akan menjatuhkan kita gitu, akan menjelek-jelekan kita kepada orang-orang lain agar kita down dan akhirnya kita terpuruk dan jatuh gitu. Maka di dunia ini banyak itu netizen yang tidak suka dengan hal-hal yang membau kepada kesuksesan atau iri, dengki, dan sebagai hal tersebut gitu. Sehingga mereka melakukan berbagai cara agar orang yang tidak beliau sukai jatuh dan terpuruk, dan mereka akan bahagia dengan posisi tersebut. Maka yang saya dapat hikmahnya, untuk apa kita ingin menjatuhkan seseorang? Karena Allah telah memberikan kelebihan kepada diri kita sendiri. Allah telah menunjukkan jalan kita sendiri. Jadi kita hidup dengan jalan kita dan tidak perlu menjatuhkan orang lain, sebab dunia hanya sementara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Afrida Yanti, NIM 4318083, KPI 5B, IAIN Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.